hati yang keras dan lalai. Jauhkanlah diri engkau dari kekerasan hati dan kebekuannya yang menyebabkan ia tidak terpengaruh oleh nasihat, tidak bersikap lembut dan lunak ketika mengingat kematian, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala serta keadaan-keadaan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ab'adul asya'i min Allah taala al-qalbul qasi." Artinya yang paling menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaharui lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mengumpulkan kita di tempat yang tepat, di tempat yang emang harus kita bertempat, di tempat yang emang harus kita datangi itu tempat, yaitu kebun syurganya Allah di muka bumi. Mudah-mudahan kita sebagaimana kita dimudahkan Allah hati kita, dimudahkan Allah kaki kita untuk berjalan menuju majlis-majlis ilmu yang diumpamakan sebagai kebun syurganya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah di hari kiamat masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun masih dalam keadaan kemarau, tapi semangat kita jangan menjadi kemarau. Banyuan nih, tapi semangat jangan diulang nih. Ketika hujan kada turun, tapi hujan rahmat Allah Ta'ala banyak. Salah satu yang dihujani oleh Allah rahmat itu adalah majelis-majelis ilmu yang di sana dipuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di sana kita disuruh untuk kaki kita berjalan menuju kebun syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kemarau, insyaallah kemarau yang zahir menjadi hujan yang sangat lebat di dalam hati sanubari kita, hujan rahmatnya Allah, hujan daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang itu sudah diberikan Allah Ta'ala nikmat hatinya bersih, semalam kita sudah membahas masalah hati yang bersih. Ini musannif Habib Abdullah membahas hati yang keras dan lalai. Amun hati orang itu bersih, tandanya ridha dengan ketentuan Allah, itu hatinya bersih. Contoh, kada ada lagi kisah kenapa kada ada hujan, itu kada ada, itu hatinya. Amun orang itu sudah bersih hatinya, kenapa kada ada hujan lalu nih. Amunnya panas, amun kita ni masih rigat pang hati kita lah. Amunnya panas tu kada ada lagi sudah mengeluh panasnya, pasnya kada ada lagi sudah. Dinginnya kada ada. Yang ada di muntungnya alhamdulillah. Itu hatinya bersih. Hatinya ingat lawan Allah. Makanya di dalam kitab Qutul Qulub, salah satu daripada alamat orang itu diangkat pangkatnya, hatinya itu bersih. Apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, hatinya itu damai. Taulah hati damai. Musim kemarau, kada ada istilah kenapa, kada ada. Kenapa? Yo dilawas benar kada hujan. Kenapa ini kenapa kayak apa ini amunnya kita banyu kada ada. Yang ada itu hanya senang dan senang. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita diberikan Allah Ta'ala hati yang ridha atas ketentuan Allah Subhanahu. Diberi Allah Ta'ala garing, alhamdulillah. Diberi Allah Ta'ala rezeki yang sedikit, kada ada istilah sedikit amun dari Allah. Kayak apa? Kenapa jadi kada ada istilah sedikit? Karena yang kita ambil dari Allah itu terlalu banyak. Siang dan malam, nikmat dari alam arwah. Ini kada mungkin nalapian melihat ulun kecuali di alam arwah sana kita sudah bertamu.
Kalau pang di Barambai sini aja kita berdapat kada mulai alam arwah itu sudah bersalaman kita bahari, sudah saling kenal. Oh Saifur Rahman, tahu lawan Saifur Rahman, lawan Habib Ali, emang sudah di sana Habib kita sudah di alam arwah kita. Biar sidin jauh mulai Jawa sana atau dari mana sidin ke sini, emang sudah di alam arwah. Itu di alam arwah itu nikmatnya luar biasa sudah. Mbah tu pulang imbah proses di alam arwah masuk pulang ke alam rahim. Di alam rahim kuitan berapa nikmat Allah Ta'ala hitung. Terlalu banyak benar kalau lah 9 bulan. Ada yang sampai 4 tahun. Siapa 4 tahun? Tapi di sini kada ada insyaallah lah yang 4 tahun kada ada sini. Imam Syafi'i 4 tahun. Apa itu dalam parut 4 tahun lah. Nah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu belum nikmat yang di dalam sini nah, dijaga akan Allah. Kalau pangamun mama makan padas lombok orang padas sebenarnya, kalau pang kita yang beheraan di dalam parut adalah cari mama uyuh berjalan, kita dalam parut santai benar. Mama ngalih guring, kita bang dalam parut mengaruh saku dalam parut. Itu hendak wani aja lawan kuitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya adab yang paling tertinggi lawan kuitan di dalam hati, jangan ada yang lebih agung setelah Allah dan setelah baginda Muhammad dan guru kita yang menyampaikan kita kepada Allah. Pandang seluruh makhluk Allah yang paling mulia adalah kuitan. Hati kita lah, jangan muntung aja. Hati kita tuh berpandangan bahwasanya kuitan yang paling ini kuitan sudah meninggal. Seminggu ada mengirimi hadiah. Sekalinya tak umpati paham tasilahu. Kadusah umpati kirimi Fatihah sampai kada percaya ulun guru mati berdahulu sana mau benar kada percaya berdahulu aja mati situ. Hanya tahu kena tuh kada dikirimi orang. Umpati pemahaman yang tersalah. Kuitan, hati-hati kuitan. Hati kita tuh jangan sampai memandang biar nih misal ada guru besar datang dari Jawa, dari Hadramaut, ada kuitan di higa, hati kita tetap harus mantap kuitan yang lebih afdal. Kecuali sebutin guru ini pun jangan guru sembarangan, guru mursyid, guru yang emang menyampaikan kita kepada Allah. Dalilnya wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Abah mama menjaga kita di dunia, peguruan menjaga kita supaya masuk ke dalam surganya Allah. Ini gurunya si ikong aja ini nih ya, murabbi arwah, murabbi mursyid ya itu tak. Murabbi mursyid itu levelnya orang-orang yang luar biasa, yang tinggi kayak Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Syekh Muhammad Zaini bin Abu Qarni, Datuk Kelampayan. Itu level-level mursyidnya ta. Kuitan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam alam rahim, mama sambil keluar tuh pulang ngalih gak keluarnya kuitan yang ngalih nya kita tahu keluarnya aja mah keluar menangis pulang. Nikmatnya luar biasa kalau pang terkait ketika keluar itu terkait kada terkait kalau lah sempurna keluar. Imbah tuh pulang kada tahu di andak Allah Ta'ala mata. Mulai situ aja hitung nah. Mulai nikmat di alam arwah, nikmat di alam rahim, kita kada kau menghitung. Lalu Allah Ta'ala beri sedikit nikmat, sedikit rezeki. Yang sedikit itu kada ada istilah sedikit. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu terlalu banyak. Ulun memberi pian sudah 1 M, esoknya ulun beri pulang 1000. Kira-kira yang 1000 itu banyak kah sedikit kah? Sedikit, tapi kada dinamakan sedikit karena sebelumnya itu banyak. Itu yang dilajiri oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Pada kala kita menghitung nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, hati yang bersih adalah hati yang ridha dengan pemberian Allah. Sedikitkah? Banyakkah? Walanabluwahum bil hasanati was sayyiat. Jadi Allah Ta'ala akan aku coba yang permulaan dengan sayyiatkah kada. Naitilah walanabluwahum bil hasanati was sayyiat. Aku akan beri musibah, aku beri bala bil hasanat yang pertama. Amun bubuhan ahli tafsir memaknai kenapa jadi didahului hasanat, karena musibah yang terbesar itu adalah ketika kita diberi nikmat. Syukurkah kadakah? Nah ini masalahnya bujur pang banyak dapat nikmat tapi syukurnya sedikit. Mbah tu pulang bisayyiat musibah. Nah, ya Allah mudah-mudahan kita dijaga daripada musibah insyaallah lah. Mudah-mudahan nikmat Allah Ta'ala kita dapat banyak, tapi dapat banyak juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dikumpulkan pulang kita di tempat yang emang tepat sasaran. Pian maandak nih tempat sasaran ngarannya. Tempat di sini nih tempat untuk membersihkan hati. Tempat di sini supaya kita ingat lawan yang membersihi hati. Lawan kita ingat lawan orang yang paling bersih hatinya seluruh makhluk Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan hati kita bersih bertahan insyaallah lah. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang keras dan lalai, mudah-mudahan hati kita kada keras dan kada lalai insyaallah lah. Hati yang keras, makanya jar Habib Abdullah, jauhkanlah diri engkau dari kekerasan hati. Kebekuannya yang menyebabkan ia tidak terpengaruh oleh nasihat. Tanda yang paling besar jar ulama, tanda hatinya itu keras, dinasehati ngalih bener. Tua keras hatinya neta. Nah, amunnya yang menasehatinya itu orang besar, guru, atau yang di atas daripada levelnya inya menerima, itu biasa. Tapi apabila yang menasehati itu adalah musuh, nah ini yang luar biasa apabila kita terima. Musuh tuh biasanya belak-belakan. Amun orang yang baik lawan kita tuh menasehatinya dengan cara yang lembut. Kayak apakah diolahnya kata-kata supaya kita jangan tersinggung. Tapi amunnya musuh, bungul nih tuh jar. Mana sersamatnya bungul bujur. Terima kasih toh. Ulun dasar bungul juga yang pintar Allah. Nah, amun kita kawan angka itu hati kita bersih. Tapi amunnya kita kada menerima nasihat, itu pertanda ada keras di dalam hati kita. Kadanya keras hati itu dibuka hati itu jadi batu, ada bang lah maknanya itu. Nah maknanya itu hati kita itu kada gampang ngalih benar menasihat, ngalih benar menerima nasihat. Makanya jadi Sayyidina Umar, saking bersih hatinya Sayyidina Umar, orangnya itu gagah, orangnya itu sangar tapi hatinya lembut. Kenapa jadi Sayyidina Umar? Rahimallahu mra'an, mudah-mudahan Allah merahmati bagi orang ahda ilayya uyubi, inya itu memberi hadiah membuka aib aku. Jar Sayyidina Umar, artinya menasehati Sayyidina Umar. Jadi amunnya bini pian menasehati dan ngarakan aja bamamai kayaknya abahnya nih duit kada ada ngarakan inggih pun, apalagi umanya hendak apa umanya, ayo kita berjalan umanya. Nah ampihan ya kayak itu. Biasanya kita itu ngalih benar menerima nasihat dari bini lawan anak, khususan yang lakian. Yang bebinian, pian itu biasanya ngalih benar menerima nasihat dari siapa? Dari anak. Ngalih benar. Udah tahu kok unda yang mahargui kam 9 bulan. Itu tuh kan eta. Inya merasa berjasa. Makanya akhlak yang paling mulia kada merasa bisa dan kada merasa bisi. Itu akhlak yang paling mulia sudah. Akhlak orang-orang bahari yang paling ditonjolakan untuk dilajari kepada murid-muridnya. Nang jasin, jangan merasa bisa dan jangan merasa bisi. Amunnya merasa bisa, iya kena tuh merasa berjasa lawan orang lain. Unda yang maharaguinya, unda yang sekalinya inya
atau merasa bisi. Merasa bisi ini kena ngalihnya apa? Amunnya merasa bisi ngalih hendak mengeluarkan nya merasa bisi duit itu ampun inya lalu bersedekah ngalih, padahal itu adalah titipan daripada Allah. Pian tulah diinjami orang, misalnya ulun minjami pian misalnya duit 100 juta, nah ulun injami pian bagiakan, kira-kira nyaman kada? Rumah luar nyamannya, duit guru juga aja loh, gak apa-apa itu bagiakan. Kita tuh kada sadar duit yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam rumah kita itu ampun Allah. Gunakan apa yang disuruh oleh Allah, jangan digunakan gasan maksiat. La ilaha illallah. Nggak nyaman benar, nya kada merasa bisi. Nah itu kesimpulannya sudah. Ayo bawa bulik nah, jangan merasa bisa, jangan merasa bisi. Itu akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi. Amunnya merasa bisi ilmu direndahkan orang, nanti jakena inya komentar dicaci maki orang, udah tahu kayak kamu siapa aku melalu kayak itu jalan lo biar kada berucap tapi hatinya nang kayak itu. Kamu udah tahu kah aku pembakal yang merasa bisi pangkat. Kamu tahu kah aku ketua RT, padahal ketua RT kan apa kamu udah tahu kah aku inya merasa bisi. Nah ini ngalih benar, inya merasa bisi harta, amun diambil Allah lalu sakit hati. Diambil Allah hilang kah misalnya HP, hilang kamu kendaraan, mudahan jangan bang lah, mesti dicoba gini nih ya, mudahan kada. Seandainya ada hilang, itu pun hilang sandal aja pulang, sandal jepit pulang, sudah setahun sudah belubang hilang pasti noe ya bu mamai jualan bini ini merasa bisi han ngalih benar. Amunnya ada sifat merasa bisi dan merasa bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amun orang itu sudah kada merasa bisa dan kada merasa bisi, hatinya barasih, lalunya gampang untuk menerima nasihat. Yang tuan guru amunnya dinasihati murid, tuh guru teh, ada murid datang menasihati kita, ayo kayak apa kita? Amunnya guru kita yang menasihati kita biasa aja, ini murid yang datang ini kada tahu di bahasa unda yang melajari unya melajari inya jarhan, padahal ini mau koreksi aja guru itu lain fa'il maf'ul guru masalah nahu guru jar kenapa kopiah pian pindah rigat sampai kopiah guru rigat tuh misalnya di komennya juga tersinggung guru. Kenapa tersinggung? Inya merasa bisi ilmu, bisi murid, bisi pangkat. Mudahan kita kau mengamalkan insyaallah lah. Nah, nasihat yang tidak terpengaruh oleh nasihat itu tanda hati karas kada terpengaruh. Ngalih benar orang hendak menasihati, tidak bersikap lembut dan lunak ketika mengingat kematian. Yang pertama, amunnya diingatkan orang mati, makanya di tarim itu pian aneh amun ada orang membawa jenazah tertawa, ditagur buan habaib. Kenapa tertawa? Orang lagi mati. Ingat kematian nih kada membawa jenazah sambil tertawaan. Ada toh, mungkin ada di sini di manakah ada tahu bang? Orang hendak sembahyang jenazah aja tertawaan aja masih. Kami di sana dilarang, makanya amunnya ada sedang jenazah, udhkur rabbakum la ilaha illallah. Itu aja kata-katanya, udhkur rabbakum, udhkur rabbak ya mu'min, supaya ingat mati. Ini contohnya orang di hadapan hendak sembahyang jenazah nah. Tanda karas hati itu kayak itu tak. Tapi jangan menyembati orang lah. Kalau kita ada sembahyang jenazah ada orang tertawa, karena hatinya ini jangan. Ini kesan kita aja. Jangan menyambati orang. Orang guys itu urusan orang. Mungkin ini tertawa kenapakah? Tuh dapat duit kah 100 juta, tal senyumnya. Jangan menyambati orang. Ini kesan kita. Amun ada jenazah tuh jangan tertawaan lagi sudah. Kenapa tertawaan? Ini nah. Lemah lembut hatinya lunak melihat ada orang yang melihat orang mati. Ya Allah kena ulun mahadangi antrian aja lagi kena ulun kena yang kena banyak sudah dingsanak sudah yang meninggal, tinggal kita mahadang lagi apa yang kita sanguinya sudah nang kayak itu nah ampi sudah habis dah sangunya sudah hendak bebulik nang kayak apa orang jadi pikiran nang kayak itu nah.
Napa pulang jar kada mampan janji dan ancaman-ancaman Allah serta keadaan-keadaan akhirat, dijanjikan surga sudah. Dikutani lawan api neraka, yaitu kada mau obahinya juga. Ancaman-ancaman Allah sudah juga. Banyak janji-janji Allah kena amunnya beramal soleh, dunia dijadikan akhirat, kena nyaman di dalam kubur, kena masuk ke dalam surganya Allah. Tatap aja inya berbuat maksiat lalai nih, makanya lalai hatinya nih. Gara-gara apa? Gara berataan itu hati yang karas dan lalai. Sudah dikutani juga siapa yang kada sembahyang, hati-hati. Sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumat, diancam oleh Allah kena masuk ke dalam api neraka. Iya, kada sembahyang juga. Kenapa jadi kada sembahyang? Hatinya karas kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang hatinya karas ini apa jadi baginda Muhammad? Ab'adul asya minallah al-qalbul qasi. Artinya yang paling menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati yang karas. Ya Allah, mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, minasyaqai arba'un, qaswatul qalbi wa jumudul aini wal hirsu wa tulul amali. Artinya kesengsaraan itu ada 4 macam. Amun ada yang 4 macam ini pasti orang itu sangsara. Jangan kita kada ada yang 4 ini insyaallah lah. Kekerasan hati, hati itu karas. Amun hendak melunakkan hati, idza aratta talina qalbik, apabila engkau hendak lembut hati engkau, napa jar? Fa'at'imil miskin wamsahil yatim. Siapa yang hendak, riwayat ini Imam Hakim di Mustadrak, siapa yang hendak hatinya itu lembut jar baginda Muhammad, yang pertama beri makan orang fakir miskin, beparak lawan orang fakir miskin, bekawan lawan orang fakir miskin. Kada usah menggaduhi orang sugih, anu baacaraan sebulanan jar. Apa memikirkan orang baacaraan sebulanan, biarannya apa gerang? Itu aja yang dikuya, itu aja yang dikuya umajar anu bener-bener lah nyajar. Jangannya unda sugih. Nah, kayak jangannya unda sugih kena tuh. Jadi kada ridho lagi lawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, biar orang baacaraan 100 tahun enggak apa-apa. Lain ampun inya, lain ampuninya juga. Semakin banyak inya menyewa, semakin banyak tanggung jawabnya, semakin banyak inya bayar sewaan. Paham lah maksud ulun? Inya tuh menyewa ampun Allah, semakin banyak juga tanggung jawabnya. Lain ampun inya lain. Baik kita berkawan dengan orang fakir miskin, orang yang kada tapi mampu, paraki, kena hati kita tuh jadi lembut jadinya. Ya Allah, kesian inya ya Allah. Lalu kena bersedekah, hendak tak? Lalu kena inya hendak napa? Kada syukur hatinya lawan Allah, ya kalau alhamdulillah unda makan aja, alhamdulillah unda bisi mobil, alhamdulillah bisi kendaraan. Kasian inya berkendaraan jin kada, kasian batisnya lingsak. Sepeda aja kada bisi. Jadi hati itu syukur. Apabila hati itu syukur, kada kufur, kada tamak, bersih hati. Solusi min Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, napa? Wamsahil yatim. Nih, sapu kepala anak yatim dengan ikhlas. Itu melembutkan hati kita. Perhatian kita lawan anak yatim. Maka di riwayat yang lain, siapa yang menyapu, ada di hari Asyura aja lah. Kalau di hari Asyura aja, siapa yang menyapu kepala anak yatim lillah, karena Allah, Allah jadikan setiap yang inya japai, yang inya sapu hasanat. Saat rambutnya 100, pada mungkin 100 gini. Hitung aja, pian rambut nih banyak benar, tapi jangan dikucai lah anak-anak ini. Banyak pada pahala, jadi anak yatim, kasihan lingsak kepalanya. 100 ikung yang mana 100 ikung ya ba pegamat. Nah, sedang sayangi, menulun acak ulun pagut. Nah,
Ini misalnya anak yatim nana kuma itu pian hati jangan menangis toh, kasihan anak yatim, lembut hati jadinya. Yang ketiga, perbanyak baca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu amal yang nyata diterima oleh Allah. Jam 9 sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebelawas-lawas maksudnya. Qaswatul qalbi, hati karas. Paraki orang fakir miskin, sayangi anak yatim, perbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi parak sudah bulan Maulid baginda Muhammad, bulan yang hendak memberasihakan hati dengan memuji dan berselawat kepada orang yang berasih hatinya, yaitu baginda Muhammad. Wajumudul aini, kebekuan mata. Ini kebekuan mata jadi adalah kebekuan air mata maksudnya. Ada orang yang meneliti dari Jerman dan Amerika, ditelitinya bujur banyu mata nih, filosofinya apa gerang banyu mata nih, hebat banyu mata nih biar amun pian tulah sedih lalu hendak terpancar banyu mata, keluarkan, jangan kada dikeluarkan waktu sedih, lain waktu mengiris bawang itu refleks itulah, refleks itu tak, gara-gara bawang aja kau menangis, berbuat maksiat kada kau menangis kita malam, ya Allah. Jadi penelitian bebuhannya, apabila kita sedihan itu hikmah daripada air mata, bagusnya Allah menciptakan. Amunnya kita sedih, ada apa-apa cengeng di hadapan Allah itu positif, tapi cengeng di hadapan manusia itu negatif. Kalau pang kita sedih benar nih nah, ya Allah banyak benar dosa ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah, menangis cengeng ngarannya, tapi cengeng di hadapan Allah positif. Amun cengeng di hadapan makhluk, minta duit kada diberi duit menangis. Bini yang bebinian menangis. Kenapa menangis? Abahnya kada bulik ya 2 hari 2 malam. Nah, ini makhluk ngarannya itu. Amunnya kita lagi sedih, jar penelitian itu harus dikeluarkan. Kenapa? Karena air mata yang ditahani gara-gara sedih, kada dikeluarkan akan jadi racun. Racun itu akan menyerang lambung. Nah, itu tuh penelitiannya bebuhannya ini secara sains, ilmu pengetahuan. Namunnya secara ilmu agama, baginda Muhammad orang yang paling banyak menangis. Tapi cengeng baginda Muhammad di hadapan Allah, cengengnya bebuhan hamba Allah Ta'ala yang soleh. Kita doakan Habib Ali, nancak sidin menangis, berdoa menangis. Kita doakan bahan panjang umur, sehat badan. Maka itu yang diajarkan oleh pedatuannya. Menangis ketujuh menangis, berdoa, menangis berdoa. Lawan Allah ada apa-apa positif. Yang negatif itu menangis karena makhluk. La ilaha illallah. Kita ini namanya kita menangis, makanya qutrah minad dama', satu tetes daripada satu kutrah itu satu tetes daripada air mata karena takutan lawan Allah, itu bisa memadamkan api neraka gasan kita. Satu tetes lagi nyai menangis bujur. Kamu mengalih benar kuruy kada kau nangis jar. Fa in lam tabaku fataba kau. Amunnya kata kau ujung menangis, diolah-olah menangis, andaki napa? Andaki lombok di mata tuh nah, sampai menangis. Andaki bawang kah? Amunnya kada kau menangis, menangis itu diolah-olah. Tapi lain menangis di hadapan manusia, lain menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bebuhan di tarim itu biasanya amunnya bebuhannya menangis simbah berdoa dia dan hati. Kekuatannya kebedataan awak.
Tafaulan, mudah-mudahan yang setetes tadi banyu mata yang inya bakas nangis tadi mengingat Allah, mudah-mudahan menjadi saksi kena di hari kiamat inya kada disentuh oleh api neraka kulitnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala mata yang selalu menangis di hadapan Allah Subhanahu. Itu Habib Umar tuh menyepian lihat ke mata sidin itu sudah bergaris dan itu kerancakan menangis tak hirang, kerancakan menangis sampai ditangati dokter, sudah Bib jangan menangis lagi pian Bib aja sidin, namanya kada aku menangis siapa lagi yang menangisi ummah, padahal sidin berdosa kah menangis. Pernah sidin itu dapat kabar bahwasanya ada bebuhan santri nang kada sembahyang berjamaah juhur di pondok, datangi sidin ke asrama imbas sudah tuntung sembahyang, ya sidin catati ngarannya yang kada sembahyang berjamaah, ini kada sembahyang berjamaah lah di Tarim itu punya kada sembahyang berjamaah, aib bener amunya kada sembahyang berjamaah. Kami kayak itu pang menurut kawa jangan kada berjamaah, kayak apa kacarnya kiau kau tetangga kiau kau siapa yang kau penting kau berjamaah, jangan kada berjamaah. Catat malam-malam sidin apa yang digawe sidin kalau pang dibulikakan sidin nggak ada yang ngaran tadi fulan bin fulan doakan sidin sambil menangis malam-malam, ya Allah berinya hidayah ya Allah, malam-malam menangisnya mengeluh kepada Allah, nah ya Allah beri murid ulun hidayah ya Allah. Itu tak orang-orang saleh tak. Kita menangis juga bang malam, kenapa Jar? Kebanyakan hutang ngalih membayari mengeluh lawan Allah, ya Allah ulun ya Allah hendak nyaman beribadah lawan pian ya Allah, lunasakan hutang ulun ya Allah, kada apa-apa tapi jangan mengeluh lawan makhluk. Jumudul ain. Yang ketiga al-hirsu. Apa yang al-hirsu itu? Keserakahan dan panjang angan-angan. Keserakahan al-hirsu. Al-hirsu ini panjang benar angan-angannya. Al-hirsu ini apa? Serakah, tamak. Tulul amal itu yang panjang angan-angan. Tamak benar. Dunia aja yang dikaji, makanya dia di akhir zaman itu jar baginda Muhammad, jar sebagian ulama ada yang menyambut itu daripada Sayyidina Muhammad, ada yang kada menisbahkan daripada Sayyidina Muhammad. Yang penting jar ulama di akhir zaman itu karena orang itu banyak yang lalai hatinya gara-gara tamak. Yang pertama inya mengingat dunia 24 jam non-stop dunia aja, sebulan sekali hadir barang sebulan sekali kita di sini mengingat akhirat. Nah istiqomah ya Allah, mudah-mudahan diberi istiqomah kita beratan insyaallah lah. Tapi melupakan apa dunia, inya melupakan akhirat. Ini tanda orang yang serakah dunia, akhirat inya kada ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa inya ingat supaya aku nyaman hidup, tapi inya lalai lawan mati. Matinya lalai, itu tanda orang tamak benar lawan dunia nang kayak apa supaya hidup aku ini nyaman, itu tamak. Yang ketiga, kenapa anaknya mencari mamanya kah? Kesiannya datanglah mamanya sudah seorang temennya mencari mama kayak itu juga bahari, jadi kasihan ninya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad itu ketika sulh Hudaybiyah, ketika itu sudah berapa ratusan ribu sudah yang masuk Islam, hendak lewat pasukan Sayyidina Muhammad, ada melihat anak anjing. Lalu anak anjing itu mamanya hendak mengambil, ya asa takutan melihat apa? Melihat jamaah yang ribuan itu hendak membuka Fathul Makkah. Jadi stop dari jalan gasan mamanya yang manu anaknya biar ajanya. Rahmatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Apa kisahnya tadi kita di Haris. Yang ketiga, inya memikirkan kayak apa supaya bangunan rumahku itu bagus, tapi inya kada memikirkan kayak apa bangunan dalam kubur. Dalam kubur itu kita mudah-mudahan kubur kita mewah kena lah, biar kada apa-apa di dunia bangunan rumah kita kada mewah, tapi mudah-mudahan kubur kita yang mewah. Kada apa-apa rumah nang kada
Biar asal kau beribadah, asal kau mengumpulkan orang baca salawat kepada baginda Muhammad, selesai sudah. Kalau sudah mewah 3 tingkat, 5 tingkat, 10 tingkat. Kada. Yang penting kena dalam kubur kita luas, kena seluas kena memandang sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu emang ada, diluaskan Allah taala kubur. Seluas kita memandang kuburan kita, padahal sempit benar seini jana. Tapi ketika kita diluaskan oleh Allah, luasnya seluas kita memandang. Bahkan ketika luasnya memandang kita, Allah Ta'ala kirim bau surganya Allah, bau-bauan surga. Jadi bau harum kubur kita. Ya Allah, mudahan nangka itu ya Allah. Kami hendak nangka itu ya Allah. Ya Allah, dengan berkat muntung-muntung yang hadir ini ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Jadikan kena kebun surga daripada kubur-kubur kami berataan ya Allah. Dan kalau kedua orang tua kami atau seluruh keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, jadikan saat ini mulai hari ini ya Allah, kubur mereka kebun surga Engkau ya Allah. Seluas mata mereka memandang ya Allah, ciumkan bau surga Engkau di dalam kubur mereka ya Allah. Amin Allahumma amin. Ingat mobil yang hendak memiliki kayak apa caranya, mobil bagus, rumah bagus, mewah-mewahnya, tapi nya kada ingat kuburannya itu kayak apa. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, inya memikirkan mengumpulkan harta tamak benar tadi, tapi inya kada memikirkan kayak apa hisapnya kena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imbah itu pulang yang terakhir, inya terlalu hibak pikirannya lawan hatinya lawan makhluk, melupakan inya lawan yang menciptakan makhluk, yaitu Allah. Itu yang terakhir. Maka orang tamak ini nyata bian kada bahagianya itu nyata di dalam kitab Risalah atau Tadhkirah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau menukil kisah Sayyidina Isa alaihi salam. Ini orang yang hiris nih, orang yang tamak nih. Nah, jangan sampai tamak lawan dunia. Kenapa di dalam kitab sini disebutkan kisah Sayyidina Isa ketika itu lagi berjalan, sekalinya ada orang hendak berguru lawan Nabi Isa alaihi salam. Wahai Nabi Isa, ulun hendak umpat berguru lawan pian. Jar sidin ngalih. Jar Sayyidina Isa, ikam kalau bina kada sanggup, insyaallah ulun sanggup. Umpat di perjalanan nukar 3 potong roti, nukar. Harus ada juga kalau lah pengadanya nih. Kayak kita betulak-tulak tuh ada juga nukar makanan gitu nah, supaya semangat juga di perjalanan. Nukar 3, ditukarakan Nabi Isa 3. Langsung murid tadi 3 buting roti. Udah jadi Nabi Isa, sebuting gasan aku, sebuting gasan ikam, yang sebutingnya kita simpan nih, kalau pindah di jalan kena terpakai. Udah makan. Habis makan sebuting, habis sebuting. Aku hendak keluar satu mat, jadi Sayyidina Isa. Sekalinya apa? Diam-diamnya tamak. Sekalinya dimakan nih yang sebuting sisa sebuting dah deh. Wadai yang sebuting dah deh. Datang Nabi Isa, mana wadainya pas yang sebutingnya deh jar Nabi Isa. Kada tahu ulun Nabi Isa berdusta sudah. Nya tamak tuh pasti kena menimbulkan dusta. Itu yang pertama. Orang yang tamak pasti berdusta. Orang yang tamak pasti berkhianat. Orang yang tamak pasti inya menginginkan kejahatan lawan hamba Allah. Itu lihat kita. Ayo berjalan, ada orang buta disapu Nabi Isa. Set, Nabi Isa. Ampih buta pasti noe. Lain Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ada orang buta juga. Diludahi harus bertambah buta, yang sebutingnya pulang bebutanya pulang. Ini yang pendustaan ini Nabi Isa mukjizat. Di dalam kitab pada sembarangan mang kisahnya. Kalau ada kisah sembarangan tak kisah napa-napa kah? Kada boleh berkisah untuk menenawakan orang itu. Yang penting ada ambilannya. Di dalam kitab Risalah atau Tadhkirah itu ada. Buka aja situ. Karangan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ayo melihat Nabi Musa dan Nabi Isa. Melihatkah mukjizat? Melihat. Ayo, tahu kaigam siapa yang makan tadi? Kada tahu. Badusta pulang. Sudah melihat nangka itu sudah kada takutan nanti inya kara sate tadi. Nah, jadi Nabi Isa, kita harus menyeberang lautan nih nah. Kita harus menyeberang sungai ini nah, kada kawa kita kada ada jokong. Ayo empat aku aja sini baca bismillah, bismillah. Berjalan di banyu. Mun pian hendak cobai juga. Insyaallah timbul juga.
kopiah jangan kada timbul. Ya, timbul juga sandal timbul. Kopiah itu tenggelam. Allahu Akbar. Nah, jadi Nabi Isa, ayo siapa yang makan? Kada tahu, badusta pulang. Nah, jadi Nabi Isa tahu orangnya kasyaf. Tapi hendak mencoba, hendak melajari ini nah, melajari si murid ini nah. Belum jadi murid juga apa lagi. Akhirnya masuk ke hutan. Nabi Isa kumpulakan batu-batu kerikil, batu-batu menumpuk nang kayak ini ganalnya nah, kayak gunungan halus. Berdoa Nabi Isa, ya Allah, jadikan batu-batu ini emas. Jadi batu berata, jadi emas berata. Berubah jadi emas. Nah, jangan Nabi Isa lawan murid melihatkah sudah? Gih, melihat. Siapa yang makan wadai? Kada tahu. Badusta pulang. Nah, dah jangan Nabi Isa nang ini aja sudah. Kita berbagi aja emas nih. Berbagi. Ayo aku ikam separo. Aku separo. Nah, jangan Nabi Isa, kadanya bang, sepertiga gasan aku, sepertiga gasan ikam. Ajar yang tadi Nabi Isa, sepertiganya pulang gasan siapa? Sepertiganya gasan yang makan wadai. Pintar Nabi Isa. Nah, mendengar sepertiganya dapat emas. Nabi Isa, ulun jujur ulun pian ulun yang makan wadai. Ini tamak bener nih. Yang orang tadi dah sebujur tamak orangnya nang kayak apa? Ulun yang makan ikam kah aja Nabi Isa? Udah hamun ikam nang kayak itu jadi bisa ambil dia berataan emas nih dah. Pilih mana ikam? Pilih emas ini kah? Pilih umpat aku kah? Kayak itu jalan-jalannya ulun emas ini ya sudah Nabi Isa. Nah, jadi murid kada emas diambil. Nabi Isa ini pintar. Sidin kumpulakan setuyuk tadi kayak apa membawa. Kada pintar kalau orang tadi lah. Jangan zaman ini kawan menelpon. Kawan nih banyak emas nah datangi. Itu nelpon nang kayak apa membawa di tengah hutan pulang. Kan pintar kalau Nabi Musa fatona. Ini kisah ini supaya jadi ibrah gisan kita berataan. Sekalinya bingung. Kayak apa membawa ini lah sing banyakan ini nah. Jakanya pintar atau lah ambil 10 buting sanggup kalau gasan di kantong buka sugiham emas nya hendak membawa berataan nya tamak iris tadi karas hati. Datang 3 perampok. Nah, melihat kumpulan emas, nah dari perampok ini kita bunuh aja sudah yang saya ikung akhirnya ada sebujur juga jadi murid kada dibunuh orang. Nya karena tamak dibunuh orang. Yang 3 ekor nih tamak juga. Ini akhirnya tamak nih. 3 ekor. Dah, kayak itu kita bagi sepertiga seorang. Yang jar pemimpin perampok ikam sepertiga, aku sepertiga. Lalu membisiki, mau sepertiga aja kita sedikit aja. Kayak apa kita bagi 2. Dengan kawan kita nih kita suruh nukar apa? Nukar apa nih? Nukar makanan. Kena pas sudah di tengah dan ikam bunuh kenainya. Jadi kita separuh seorang kalau sudah menjadi bunuh sekalinya kenapa yang disuruh nukar makanan tadi inya lebih tamak lagi, lebih tamak daripada yang berdua tadi. Bah, ini baik aku bisi sorangan nenek, aku racuni nih makanan nenek nah. Habis kisah kalau lah. Ulang tamak nih ngalih bener lah, ayo nukar makanan. Diracuninya sudah makanan tadi diracuninya. Disuruhnya kau kasih datangi bunuhnya di tengah jalan. Akhirnya dibunuh. Mati. Ada sempat memadahi bahwasanya makanan itu beracun. Ayo alhamdulillah. Kadu bang alhamdulillah kalau lah yes saya kalau yes jadi artinya sudah nih yang berdua nih akhirnya kita bagi 2. Ayo lapa parut mengguru apa nih gulurukan parut. Ayo kita makan dulu.
Makanan makan yang bekas tadi diracun nih, akhirnya mati ketiga-tiganya kada dapat amas. Lewat kurang Nabi Isa berjalan sudah jadi tengkorak berataan, wahai muridku, dapat murid dah Sayyidina Isa, wahai muridku lihati. Makanya jadi Sayyidina Isa, hakada taf'alud dunya li sahibi. Ini pang jadi Sayyidina Isa, napa yang dunia itu menggawi lawan orang yang cinta lawan inya, lawan sahibud dunia. Fa'buruha wala apa jar? Fa'buruha, maka lewati ja, wala ta'muruha, jangan terlalu mencari dunia, karena dunia itu tempat kita lewat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu tempat kita bercocok tanam gasan kita di akhirat. Jangan terlalu mencari dunia, tamak lawan dunia. Alatnya itu ada 4, kena kita bahas, tapi kada di sini. Alatnya yang pertama, dunia itu wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Yang pertama tuh paling bahaya bebinian. Wah, bebinian paling bahaya. Kayak apa bu pian bu? Bahaya bener pian deh. Nah, tapi bebuhan pian insyaallah jadi ahli surganya Allah insyaallah lah. Wanita, harta, tahta. Yang paling berbahaya daripada yang 3 ini, kenapa? Sosial media. Bujur pang makhalawat aja ulun bahlah di dalam kamar aja. Makhalawat aja ulun bahaya. Makhalawatnya lawan HP. Seduniaan binian dilihatnya. Bahaya benar. Tambahi sebuting. Wanita, harta, tahta, sosial media. Paling bahaya sudah. Ngalih mana orang nak berkhalwat tuh ini, nak berkhalwat 40 hari lah aja, tapi HP di tangan, darapan jadi wali jadi wala juga. La ilallah salli ala sayyidina Muhammad. Nah itu jangan sampai kita tamak lawan dunia. Berkumpul nang kayak ini nah. Tamak kita napa? Tamak kita lawan maghfirah Allah. Tamak kita ketika kita kawan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamaknya kita lawan pahalanya Allah. Tamak kita lawan rahmatnya Allah. Kada lain itu berataan terkumpul di majelis ilmu. Kayak Pak Kada semalam sudah janji ulun. Hendak memberitahu, hanya 9:30 belum lagi, setumat lagi lah, was kita, biasanya sampai jam 10, ulun esok ada hawar, jadi mungkin ini jenazah lawas banget dah ulun pandil nih, majelis ilmu, ini nah, ulun tulisakan. Yuqalu man intaha ila alim wa jalasa ma'ahu wa la yaqdir ala an yahfadhal ilma falahu sab'u karamat. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abil Laits As-Samarqandi. Jadi di sana, ini di tempat sini berataan nah, kada lalai insyaallah kada mungkin tamak dalam dunia di sini. Melajari kita supaya jangan tamak, napa jar? Wa yuqalu, dikatakan manintaha ila alim, siapa yang duduk berhenti, artinya berhenti itu artinya duduk belajar lawan orang yang alim, hadir di majelis ilmu. Ini kita kadanya ulun yang alim, kada yang alim itu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita belajar berataan lawan Habib Abdullah Al-Haddad. Kita murid berataan. Karena sanad kita ada kuada beliau ulun kada murid kada guru kada. Wada iman murid ila yaumil qiyamah murid. Selama-lamanya murid sampai hari kiamat, sampai masuk surga insyaallah kita berataan murid. Guru itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa jarsiden wajala sama'ahu, duduk bersamanya. Wala yaqdir an yahfadal ilma, inya kada sanggup lagi menghafal. Umma pembabal sudah tuha sudah ngalih anak hafal. Bapak duduk wara. Ini duduk wara kalau kita lah mendengarkan ilmu aja kalau lah pian mendengarkan ilmu nang kayak ini aja nah kada berkitab maginya berkitab. Mendengarkan aja kada mahafal, kada kau mahafal lagi sudah mendengarkan hadir di majelis ilmu. Napa jaral Abil Laits As-Samarqandi 7 karamat yang ini dapat. Nah, bekaramat hidup-hidup. Kiranya bekaramat tuh kau tarabang malah duduk di sini bekaramat. Mun pian mati ini nah langsung mencalabung kena ke dalam surganya Allah. Syahid akhirat. Man kharaja fi talabil ilm, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja'. Imam Tirmidzi, siapa yang keluar menuntut ilmu, napa? Menuntut ilmu inya itu dalam fi sabilillah sampai inya balik ke rumah.
Yang pertama karomatnya yanalu fadl muta'allimin, ini mendapatkan keutamaan orang yang belajar. Pian duduk sini nah, keutamaan orang belajar, ambil pahala kena di ATM pian, lebih baik daripada 1000 rakaat. Lebih baik daripada melangi orang yang garing 1000 orang garing. Lucut 1000 garing. Seikung gini kita ngalih benar melangi orang garing, ini 1000 orang garing. Mbah tu pulang napa? Nih, maantar 1000 jenazah. Ambil berataan. Nina fadl muta'allimin, samut-samut yang ada di lubang mendoakan pian ampunan. Iwak-iwak yang ada di sungai, di laut mendoakan pian mudahan diampuni dosa pian. Ambil berataan itu. Karomat kah ada karomat? Itu yang bujur-bujur karomat. Karomat bisa tarabang, burung jin tarabang, berjalan di banyu, kapal jin berjalan di banyu. Apa pulang? Berhilang. Pak kau berhilang, jin kau berhilang. Sulap-sulap tuh pun kawainya berhilang. Karomat lah. Hah? Lain karomat, karamput. Hah? Itu yang pertama karomatnya lah. Yang kedua, mada majalisan indahu. Selama babuhan kita duduk di sini, kana mahbusan anid dunub, inya itu terpenjara oleh dosa. Adalah yang berdosa inilah. Terjaga daripada dosa, keluar kita nggak ada tahu lagi sudah yang jatah. Ketika ini kita dapat karomat kawa meninggalkan maksiat, itu karomat yang luar biasa di akhir zaman. Makanya afdalul a'mal fi akhir zaman tarkul maksiyah, paling afdal apa amalan di akhir zaman meninggalkan maksiat. Ketika hadir di majelis ilmu kita dapat karomat itu yang nomor 2. Yang nomor 3, idza kharaja min manzili tanzil alaihi rahmah. Mulai inya turun dari rumah, langkah batisnya tuh mulai rumah, set batis kanan melangkah, rahmat Allah taala bercucuran sudah inya dapat. Amun meninggal dalam keadaan syahid. Ayo. Karomat kada ini karomat. Ya. Yang nomor 4, idza jalasa indahu, batu pulang sampai di sini, duduk di sini, Allah taala kirim tusibu bi barakatihim, Allah taala kirim keberkahan-keberkahan yang ada di majelis ilmu. Ayo. Karomat kah ada karomat? Karomat. Ini koler aja kena menuntut ilmu lah. Padahal seminggu sekali ada, yang sebulan sekali ada, yang sebulan sekali misalnya kada kau sebulan sekali barang. Mudahan kawa istiqomah kita insyaallah lah. Batu pulang madama mustami'an. Yang nomor 5 karomatnya apa? Selama inya mendengar, tuktab lahul hasanat, ditulis Allah taala kebaikan. Berapa jam tadi? Mulai jam 8:30 ulun pandir, ini 9:30 sudah sejam parak sudah ulun pandir. Itu per detiknya Allah taala tulis bebuan pian hasanat. Setiap hembusan nafas fisabilillah, setiap detak jantung fisabilillah, di setiap apa? Di setiap detiknya fisabilillah. Baju pian dalam keadaan fisabilillah, awak pian di dalam fisabilillah, roh pian di dalam sabilillah. Karomat ini yang karomat bujur-bujur karomat, duduk di majelis ilmu. Ini duduk wara lah, lain orang yang belajarnya bujur, yang berkitab. Itu lain lagi, itu lain mustami' karanya, itu muta'allimin bujur. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Yang nomor 6, apa aja? Tahufu alaihimul malaikah bi ajnatiha ridan bima yasna'. Apa aja? Nih, malaikat membentangkan sayap-sayapnya ketika kita. Adakah karomat yang lebih harat pada itu? Malaikat aja membentangkan sayap-sayapnya ketika pian berjalan mai rumahna, menjagakan. Ya tadi amnya meninggal mati syahid. Oma menyepian melihat nitulah rasa berkaramat tupang sudah berjalan di atas sayap malaikat. Itu secara zahir ada yang mengartikan bahwasanya hifdzul malaikah. Maksudnya apa? Penjagaan malaikat kepada orang yang menuntut ilmu. Kadanya masalah dunia, akhiratnya yang dijaganya. Makanya apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat kena memberi kabar kepada orang-orang yang menuntut ilmu ketika meninggal dunia. Ketika hendak meninggal dunia jangan takutan. Kenapa? Allah menjanjikan surga. Nah,
Ya Allah, mudahan kita kau istiqomah insyaallah lah. Yang terakhir, kullu qadamin yarfa'uh wa yad'ahu yakunu kaffaratan lidzunub wa raf'an liddarajat wa ziyadatan fil hasanat. Setiap kaki yang pian angkat mulai rumah tadi nah. Berjalan tuh angkat batis kalau lah pernah pakai shot kada tat banget set. Mulai itu selangkah Allah Ta'ala tulis setiap langkah batis pian menuju majelis ilmu itu adalah kafarah lidzunub, tebusan dosa. Wa raf'an liddarajat, Allah Ta'ala angkat derajat pian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mana bilang ziyadatan fil hasanat, qul rabbi zidni ilma. Ziyadatan fil hasanat, Allah tambah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah 7 karamat yang pian dapat ketika hadir di majelis ilmu, artinya hidup bakaramat. Nah, asal ilmunya bersambung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu pulang yang nomor 4 napa? Watulul amal, panjang angan-angan. Ini zaman wayahini banyak benar yang angan-angannya panjang. Ulun minta maaf, harus ulun sampaikan. Terserah aja lagi, bolehkah? Boleh aja, asal dengan syariat atau dengan ilmu fikih. Orang yang panjang angan-angan itu adalah orang yang ketujuh mangaridit. Hakun aja berhutang 4 tahun. Kiranya umurnya sampai ke 4 tahun. Sahabat ada hendak nukar budak, hadangilah wahai Rasulullah, ulun menyiapkan sebulan dulu gasan membayar. Ya Rasulullah, faqad qala wa amaluh, panjang angan-angan ikam sebulan. Itu sebulan panjang, baginya setahun. Hah? Bolehkah? Boleh, asal pas syariat. Mengeridit boleh kada? Boleh. Boleh kada mengeridit? Mengeridit mobil, mengeridit rumah, asal akadnya di awal. Ini misal, ini mobil harganya 300 juta, ulun mengeridit harganya berapa? Menjadi 350 juta. Ya kalau lah amunnya per bulannya bayarnya misalnya amun dihitung berarti amunnya selesai berapa? 350 juta. Boleh kada? Riba lah kada. Amunnya di awal akad, aku tukarilah mobil ini 350 juta. Karena emang bayarnya per bulan. Di awal akadnya tuh di awal. Nah, yang diakad tuh yang 350 juta, jangan yang 300-nya. Nah, yang 300-nya diakad bertambah riba. Yang diakad tuh yang di awal itu yang diakati aku tukarilah mobil dengan aku bayar bulannya 4 juta, kena lunasnya berataan 350. Boleh kada mengkredit? Itu secara fikih. Tapi amunnya secara tasawuf, orang yang ketujuh mengkredit panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Mengkredit 4 tahun. Berhutang nggak? Kredit itu berhutang ada? Panjang kalau lah angan-angannya kalau lah. Hendak bisi. Makanya amunnya kada sanggup bisi mobil, kada usah dulu nukar mobil, sakit kepala mikirkan hutangnya, mencarikan duit orang aja. Dia lah misalnya bergaji 7 juta sebulan, 7 juta mengkredit mobil, mencarikan duit orang berapa? 4 juta. Tinggal 3 kali. Ulun ada berkisah lawan ulun di wadah ulun tuh nah. Wah ini mengkreditnya pulang ini pakai bank pulang wah ini. Kenapa jadinya gajinya 7 juta sebulan, ini dapat berapa lagi sisanya? Banyak mengkredit 100.000. Inna lillahi wa inna ilaihi. Gasan bini berapa? 100.000 aja lagi. Kan gara-gara kredit bahaya kalau lah. Baik kedusah mengkredit kedusah. Baiknya nang kayak apa caranya guru jar? Kumpulakan sebulan nang kayak orang mengkredit tapi nabung. Mudah mengkredit kau jajar sebulan misalnya 3 juta, tabung dulu, tabung 3 juta. Kena sebulan kena nabung, pulang nabung, tapi jangan dipakai. Lalu guru jadi tangan ini pasti terpakai sudah jar. Nah ini harus sabar. Tabung sampai kena 300 juta, tukari mobil lah 300 juta kontan. Lebih hati kita lebih nyaman. Kenapa gara di sini termasuk daripada orang yang celaka panjang angan-angan.
celaka secara fikran, secara batinan, dan secara dinan, agamanya pun kayak itu juga. Pada tahu kena kalau pina mati yang dipikirkannya anak membayar duit mah apa, anak beribadahnya beribadah, anak bersedekahnya mah apa. Kenapa garang inya memikirkan membayarnya itu kada terpikir lagi nak bersedekah sudah, kada terpikir lagi nak bersedekah sudah, terpikirkan kredit banyak kan deh. Nah itu harus disampaikan, terserah ya lagi. Bolehkah guru jar ulun sudah kredit? Boleh, bukan nyebat kada boleh lah, ini itu salah paham kan nih. Pikihnya boleh, tapi secara tasawufnya kada bagus, kadanya kada boleh juga pang. Kenapa? Karena ada panjang angan Kenapa jar di hadis Nabi Muhammad itu minasyaqa adalah kenapa jar kesengsaraan itu ada 4 sengsara. Ini kira akan membayari orang aja sengsara sebulan 4 juta. Penghasilan 2 juta, nah di mana mendapatkan 4 juta pulang lah. Sengsara kalau lah sengsara, hidupnya sengsara. Ya kena syukur, kada tapi lagi kena. Malih hendak bersyukur ketika membayari orang aja, mencariakan orang duit ajahan. Bahkan nak beritain guru aja, apa ini? Boleh aja, tapi itu tadi. Menyakawa dibayari langsung, amun menyakawa. Kita habiskan apa jar panjang angan. Oleh sebab itu hendaklah keempat macam perkara. Oleh sebab itu hindarilah keempat macam perkara ini. Jar Habib Abdullah, tinggali yang 4 buting ini. Apa yang 4 tadi? Karas hati, mata kadapi penangisan di hadapan Allah, tama lawan panjang angan-angan, jauhi, hindari. Jar Habib Abdullah di dalam hadis yang lain disebutkan wa'lamu annallaha la yaqbalu du'an min qalbi ghafil. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Nah itu dia hati yang keras pulanglah. Ini hati yang lalai, kada peingatan. Bagus saja kada peingatan, asal jangan kada peingatan lawan Allah. Jangan kada peingatan lawan nikmat-nikmat Allah. Biar kada peingatan orangnya berapa umur, pada ingat lagi jar. Tapi lawan Allah ingat terus. Itu peingatan bujur ta. Hakikat peingatan apabila inya ingat terus lawan Allah. Biar orangnya peingatan luar biasa, tapi kada ingat lawan Allah, pembabal inya kada peingatan. Hakikat peingatan itu peingatan dapat nikmat Allah, alhamdulillah. Nah ingat karena neta ada lalai hatinya. Tawa minum kopi, bismillah. Haus, bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat alhamdulillah. Nah ingat kada lalai karena hatinya. minumi asal jangan makan nasi lah, kira aja di rumah aja makan nasi, jangan makan nasi di sini. Kenapa jar hati yang lalai itu kena kenapa juga guru kada pendoa kada pengabulan doa ulun jar berdoa aja hatinya lalai yang diingat di berdoa ya Allah mudahan ulun sugih ya Allah, yang diingatnya dapat emas 1 kilo itu di dalam hatinya ini kan mengingat Allah kada, yang ingat kenapa dapat duit 100 juta itu jadi hatinya tuh di pikirannya kayak panak kabul, di dalam hatinya lupa lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jar abah guru supaya hati kita itu kada lalai, ingatakan hibak-hibakakan pikiran kita lawan kebaikan Allah, lawan nikmat-nikmat, hibakakan nikmat Allah, jangan musibah Allah taala diingat. Katakan hibakakan pikiran kita lawan nikmat Allah. Alhamdulillah. Artinya ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa tidak menerima doa dari hati yang lalai. Kelalaian itu bukan kekerasan hati, lain keras hati lawan lalai, dan tapi gara-gara lalai hati itu keras. Nah, gara-gara lalai hati itu menjadi keras, dan sifat itu tercela dan mengandung bahaya benar hati yang lalai itulah. Kenapa? Karena bisa membawa kekufuran, kufur lawan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lalai adalah hati yang tidak terjaga dan tidak sadar, kada sadar ketika menerima nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Ia tidak memperhatikannya disebabkan kelalaian dan kelupaannya. Ia lupa bahwasanya ia kada bisa, nya lupa bahwasanya kada bisi, lalu dinasihati orang alih benar. Mendengar aja hadis Nabi Muhammad, mendengar aja Al-Quran, mendengar aja perkataan orang-orang soleh, ya kada diterimanya juga. Kenapa? Garang hatinya lalai. Nah itulah kelupaan, lalai dan kelupaan, kesibukan. Nah
permainan dan senda guraunya, kesenangan dunianya dan mengikuti hawa nafsunya. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Ya Allah, mudahan kita kada jadi orang yang pelupa insyaallah lah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah biar pelupa tapi jangan melupakan kami lawan Allah, lawan Allah Subhanahu wa taala, dan melupakan kebaikan baginda-Mu. Ya Allah, jangan lupakan kami dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan lupakan dengan kebaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan sebutlah nama Tuhan engkau dalam hati engkau dan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi. Nah, Pajar, dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara, artinya dengan suara yang lembut di pagi hari kita merintis lawan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi berdoa lawan Allah, kalau bocah kuciak Allah taala mendengar aja, dan petang. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ya Allah, mudahan kita kada jadi orang yang lalai insyaallah lah. Ya, orang yang lalai itu ya orang yang hatinya keras. Itu pulang lah lawan tamak tadi, lawan orang yang panjang angan-angan, inya kada ingat lawan mati. Amun orang tu ingat lawan mati, esok unda bisa mati nah, atau unda parak benar mati nah, atau inya mengingat kematian terus. Amun ingat kematiannya kada hendak berhutang. Abah guru tu paling kada katuju lawan berhutang. Amun pian cinta lawan abah guru, pian kada katuju berhutang. Dia pada cinta lawan abah guru yang disuruh sidin kada digawi. Sidin mazahij sidin yang katuju hutang, hatinya karas je sidin. Kenapa garang bujur je sidin? Kenapa? Tulul amal itu menyebabkan hati karas. Kada salah kada je sidin itu. Tapi jangan menyalahkan orang. Namun ada orang berhutang kalau pinai emang inya tepakai, kalau emang inya ada hajat, jangan menyambati orang, kita aja itulah kita aja. Nah ini ulun ada kisah terakhir guru kita, saking kada panjangnya angan-angan wallahu a'lam, bisa sampai situ aja lah, karena kita sambung pulang insyaallah. Jadi saking sidin itu di dalam otak sidin, di dalam hati sidin itu kada ada dunia lagi, sudah kada ada dunia. Habib Umar tuh kada ada, ulun lah jarang melihat sidin itu membawa duit di kantong tuh kada ada. Amunnya ada bersedekah biasanya yang khadim sidin tuh, yang khadim sidin duit sih bari aja sidin kan bawa duit. Amun ada duit ulun nyaksiakan duit teman ada seapa di kantong ditupang diberi sidin. Pak Habib tak, ulun pernah menjaga sidin di lawang masjid tuh, menjaga mukakan lawang, ada orang bakas patuh lawan abah sidin. Patuh ini ulun langsung mendapatinya, ada patuh lawan abah sidin. Berkisah orang tuh aku mendapatinya loh, masa abah-abahnya melihat Habib Umar orang ini patuh lawan abah sidin, mengambil kantong, pas ada duit sebanyak apa di kantong tupang diberinya, diberi Habib. Orang di dalam hatinya kada ada dunia lagi sudah. Nah, pernah dahulu di Darul Mustafa itu terjadi krisis apa? Krisis duit di pondok kami dahulu. Lalu bubuhan dewan-dewan keuangan Habib ini mengadu lawan Habib. Beb, ini kita krisis Beb nah. Padahal pian SPP-nya sebulan itu 150.000 ya. 150 sebulan di Darul Mustafa Tarim dah. Tapi tulaknya pang larang deh. Ya jauh. Pantas saya jauhnya jauh, tapi bulanannya ya. Dan itu pun banyak santri yang digratisakan, ulun salah satunya yang digratisakan. Padanya gratis lagi digaji oleh Habib Umar, diberi sidin tuh, dapat beasiswa. Diberi 6.000, ingat pada 6.000 itu sekitar zaman bahar itu 300. Itu jin mau untung banget 300 sebulan. Yang memberi Habib ya tak terima, itu harus tukarakan kitab apakah ya Allah. Nah lalu pada zaman itu kekurangan dana ini kurang. Lalu berkumpul lawan Habib, dewan keuangan tadi berkumpul. Bib, kayak apa ini Bib? Kita kekurangan dana Bib. Berarti Habib melajari yang santri sidin juga, dewan keuangan itu santri sidin berataan. Ini Bipai harus kita naikkan SPP kekanakan. Yang 150 tadi ya anggap jadi 300 lah atau 200 lah. Yang penting ada kenaikan SPP. Nah Pajar Habib, saking kadada dunia di hati sidin, turun akan dia sidin. Kan tiwas mau mengiyau sidin.
tambah camuh nih bubun Dewan Keuangan kayak apa kisahnya nih. Nah, apa jadi Habib? Beb kayak apa kita nih? Pas bubuhnya menyambat Beb, ini solusinya Beb kita naikakan SPP buan kekanakan. Kenapa jadi Habib? Turunakan di sini. Wah, kayak apa pian kayak itu? Camuh hamlah pikiran lah pebuhan Dewan Keuangan. Ayo ngarannya Habib jar Habib turunakan, diturunakan SPP tuh. Padahal itu lagi perlu benar pondok pesantren tuh. Latih sidin kadeda dunia di pikiran sidin lah. Walhasil kada lawas datang orang mengirimi 4M tertutup berataan bahkan lebih. Amun orang itu berjauh lawan dunia, dunia masaknya sah. Tapi orang berparak lawan yang ampun dunia, dunia yang menyasah. Amunnya di dalam hati, ulun kayak ini aja lah. Coba, amun kita diingat akan lawan Allah, kenapa jadi hati kita biasa? Karena Allah Ta'ala di hati kita biasa. Tapi amunnya kita diberi dunia, hati kita senang, kenapa? Karena dunia luar biasa. Situ jako ukur, tolak ukurnya nah. Pian ulun ingat karena Allah salah satunya majelisnya majelis paseno ayo anu dengan sana kita hadir majelis ilmu wah senang alhamdulillah malam ini majelis karena di majelis mengingat Allah belajar ilmu baginda Muhammad karena emang di dalam hatinya itu Allah Ta'ala itu besar. Ini biasa-biasa aja buka itu langsung dihapus pasenonya itu kada lah orang disebarakan. Ketika dapat inya duit, himong. Kenapa jadi himong? Karena dunia di hatinya luar biasa. Diingatkan lawan Allah ini kena berzikirna. Betahlil satu mat lawan gasan siapa? Gasan sanat ilmu keilmuan orang Banjar, abah guru kepada guru Syarwani dan ketika la ilaha illallah diingatkan senang ada hati pian. Kenapa jadi biasa-biasa aja? Karena di hati pian Allah biasa. Tapi amunnya Allah luar biasa diingatkan la ilaha illallah semangat berataan berzikir lawan Allah. Kenapa? Karena emang di dalam hatinya Allah luar biasa. Kenapa? Jadi amunnya dunia jar, amunnya dunia nih, amunnya dapat himungnya luar biasa diberi orang kendaraan, diberi orang mobil, senang benar karena emang dunia di hatinya luar biasa. Ya mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada cinta kepada dunia, diganti kepada cinta yang ampun dunia, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita sebagaimana kita mahauli daripada Abuya Hasan bin Ahmad Baharun dan Kiai Syarwani Abdan Bangil, mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul untuk mereka, mudah-mudahan kita berkumpul lawan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan guru-guru yang kita ambil sanadnya bersambung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Habib ada yang disampaikan Habib. Kita bertahlil sedikit karena Habib baca doa. Abdul dzikri qala la ilaha illallah